kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Saya percaya bahwa semua kita ada dalam lindungan Tuhan, semua kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan ini merupakan doa saya bahwa kiranya dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, biarlah kiranya darah Yesus menutup bungkus kita semua sehingga kita aman terpelihara di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pastor Daniel. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi untuk kita semua, sehingga setiap kita terus dibangun, dimotivasi, diingatkan, bahkan untuk didorong terus melakukan, memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, yang tentunya membuat hidup kita semakin bertumbuh, membuat iman kita terus bertumbuh di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini ada satu firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita semua, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman adalah dasar ya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk di dalam terangnya yang ajaib ya, kehidupan kita dari hari ke hari terus dibaharui di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kehidupan lama kita ya semakin hilang ya, dan kehidupan yang baru, kehidupan yang di dalam Yesus itu dari hari ke hari semakin nyata di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita, hidup yang kita hidupi hari ini, itu bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata menjadi orang Kristen, menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan sangat diperlukan untuk hidup dengan iman. Kenapa demikian? Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah saudara, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita, kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam pelayanan kita, terjadi di dalam perekonomian kita, terjadi di dalam pekerjaan kita, terjadi di keluarga kita ya. Saudara, tidak lepas dari yang namanya iman itu sendiri ya. Karena kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya hidup dengan iman. Makanya ketika kita menjadi anak Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita setiap hari, setiap waktu itu adalah hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong, sanggup memberikan ya, sanggup mengadakan segala sesuatu, sanggup menjawab setiap doa dan permohonan kita ya. Oleh sebab itu iman itu perlu dilatih ya. Iman itu perlu ditingkatkan. Iman itu perlu mengalami pertumbuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi iman itu tidak hanya sekedar kita dengar bahwa orang Kristen hidup dengan iman, tetapi kita tidak mengalami atau tidak hidup di dalam iman itu. Maka dari itu penting sekali untuk kita terus membina ya, kita terus meningkatkan iman kita kepada Yesus.
Dengan cara bagaimana? Nah, Alkitab katakan bahwa untuk kita mengalami pertumbuhan iman itu di dalam hidup kita, ya, salah satu cara adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, Alkitab bilang begini di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dengan kita mendengar firman, entah itu melalui media sosial, YouTube, atau bahkan video-video lain, bahkan saudara membeli CD atau bahkan mendengar di radio atau bahkan di televisi, banyak hamba Tuhan yang menyampaikan tentang firman Allah, ya, maka saat itulah iman kita mulai meresponi setiap firman itu. Dan ketika benih itu kita terima dengan baik, ketika firman itu kita terima dengan baik, maka firman itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, sehingga membuat iman kita mengalami pertumbuhan, ya. Jadi pada waktu kita dengar firman, pada waktu kita terima firman itu, pada waktu kita renungkan firman itu, maka percayalah bahwa iman kita akan mengalami pertumbuhan di dalam itu. Kenapa? Membutuhkan iman. Karena saudara, tanpa iman, ya, Alkitab mencatat, ya, tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman maka saya dan saudara tidak akan berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita memiliki iman di dalam seluruh hidup kita. Saudara, mengatasi permasalahan yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita, ya, bahkan mungkin di pekerjaan kita, di keluarga, bahkan di pelayanan kita, saudara, kita membutuhkan yang namanya iman yang luar biasa di dalam Yesus. Alkitab katakan kalau kita memiliki iman sebiji sesawi saja, saudara, bisa memindahkan gunung itu beranjak, ya, ke tempat yang lain. Gunung apa yang hari-hari ini membuat engkau takut? Gunung apa yang membuat engkau hari-hari ini cemas? Ya, gunung apa yang membuat Anda hari-hari ini mengalami kekhawatiran? Pada waktu kita memiliki iman itu, maka saya yakin dan percaya kita akan dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulan hidup. Amin. Berikutnya adalah kita melihat bahwa dalam pasal ini atau dalam pasal 11, ya, Alkitab mencatat atau memberikan kesaksian, memberikan teladan, memberikan sesuatu yang nyata, ya, di mana orang-orang yang tercatat dalam pasal 11 ini itu adalah orang-orang yang betul-betul hidup dengan iman, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mengalami yang namanya sesuatu yang tidak baik di dalam hidup mereka. Ya, sekalipun memang pergumulan itu terus ada, ya, tantangan itu terus ada, hal-hal yang kadang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, akan kehidupan para orang-orang yang dicatat dalam pasal 11 ini. Tetapi ketika mereka hidup dengan iman kepada Allah, maka iman mereka itu menolong mereka untuk dapat dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi dari Yesus. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan untuk kita semua terkait dengan bacaan tadi, bahwa yang pertama, ya, iman berarti percaya meski belum melihat, ya. Jadi iman itu percaya, ya. Nah, kalau bicara tentang iman berarti kita bicara atau sama artinya dengan percaya, ya.
Jadi iman itu sama artinya dengan percaya. Ya, demikian juga percaya sama artinya dengan beriman. Jadi pada waktu kita beriman itu artinya kita percaya. Pada waktu kita percaya, kita beriman di dalam Dia. Nah, jadi ternyata iman berarti percaya meski belum melihat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Mungkin hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Kau sudah bergumul bertahun-tahun. Engkau sudah berseru kepada Allah sudah sekian lamanya. Tapi sampai hari ini tak kunjung datang jawaban itu. Ya. Mungkin engkau sudah mengharapkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikanmu, dalam pekerjaanmu, bahkan dalam pelayananmu. Tapi kok hari ini masih sama saja begitu? Ya, tidak ada satu perubahan, tidak ada satu progres yang terjadi. Ya, sudah lama mendoakan, sudah lama menggumuli. Saudara, jangan pernah putus asa. Karena kita beriman itu tidak hanya bicara sesuatu yang kita lihat hari ini, tetapi iman itu adalah melihat sesuatu yang jauh ke depan yang akan terjadi. Ya, oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup. Karena ada waktu yang terbaik Tuhan siapkan untuk kita semua. Ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, ya, di tengah-tengah ketakutan dunia yang hari-hari ini terjadi, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kepanikan yang terjadi saat ini, mari kita mau beriman kepada Yesus bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, itu tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Yesus. Tidak akan pernah bisa membuat iman kita menjadi kendor, menjadi kecil. Karena apa? Karena kita punya iman, itu adalah sesuatu yang Tuhan bentuk di dalam hidup kita. Bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tetapi Allah sendiri yang menaruh di dalam hidup kita, sehingga iman itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Alkitab katakan tentang iman itu sendiri. Ya, jadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi iman di dalam hidup kita itu akan mengerjakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena sekali lagi kita tidak hidup, kita tidak hanya melihat sesuatu yang terjadi hari ini, atau kita tidak hidup hanya melihat sesuatu yang terjadi hari ini, tetapi kita diajarkan untuk terus melihat, memandang ke depan apa yang mau Allah kerjakan di dalam hidup. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Amin. Ya, kita melihat bagaimana Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Secara logika, secara manusia itu tidak mungkin, saudara. Ya, bahtera atau bahkan contoh saja saudara buat kapal gitu ya, galangan-galangan kapal, atau bahkan di beberapa tempat yang membuat kapal itu bukan di atas gunung, saudara. Ya, kapal itu wajarnya itu dibuat di tepian laut atau dekat pantai. Supaya apa? Supaya memudahkan kapal itu untuk dibawa ke laut. Makanya waktu itu dia mengalami ejekan, hinaan dari orang-orang yang ada pada zaman dia. Tetapi dia nggak peduli. Dia dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia ikuti perintah Allah dengan luar biasa. Dia tidak menghiraukan ejekan orang, fitnahan orang terkait dengan apa yang dia kerjakan, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang
benar dan harus dikerjakan. Karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti akan terjadi. Ya. Oleh sebab itu ketaatanmu yang membuat kehidupannya, keluarganya, bahkan semua binatang-binatang yang ikut bersama dengan dia di Batra itu terselamatkan dari masalah atau mara bahaya atau bahkan air bah, ya, yang Tuhan kerjakan waktu itu untuk membumi hanguskan manusia yang telah berbuat dosa. Yang kedua adalah iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun ada risiko-risiko yang akan kita alami di dalam ketaatan kita kepada kehendak Tuhan, kepada perintah Tuhan, ya. Tetapi itulah bagian yang tidak bisa kita hindari di dalam mengerjakan, menjalankan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan selama kita masih ada di dunia. Nah, saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang pekerjaannya itu hanya bersungut-sungut, ya, menuntut, saudara, menuntut disembuhkan, menuntut diberkati, menuntut pekerjaannya harus lebih baik lagi, ya, menuntut supaya, ya, terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya, ya. Sementara mereka tidak taat di dalam melakukan kehendak Allah. Mereka tidak taat melakukan bagian-bagian yang harus mereka lakukan, ya. Nah, saudara, saya berharap bahwa setiap kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya menuntut, dan menuntut. Tetapi ayo kita mau bekerja, kita mau melakukan, kita mau taat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saudara, ya. Jangan hanya menuntut saja, tetapi kita harus mengerti, ya, bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita melihat bagaimana contoh dalam Alkitab Abraham. Saudara pasti kenal dengan yang namanya Abraham, bapa orang beriman itu, ya. Ketika Tuhan panggil dia dari keluarganya, dari rumah bapaknya, dari rumah ayahnya, harus meninggalkan orang tua dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudara, secara manusia ini sesuatu yang konyol. Kenapa? Karena tempat yang mau dituju itu tidak jelas, ya. Gambarnya tidak jelas, tempatnya tidak jelas, namanya tidak jelas, alamatnya tidak jelas. Tetapi pada waktu Abraham dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka dia tidak berbantah-bantah. Dia langsung mengerjakan hal itu, ya. Jadi dalam perjalanannya, ya, justru dia mengalami banyak hal yang tidak seperti yang dia harapkan. Harusnya ketika saudara taat, harusnya ketika dia taat, semuanya berjalan dengan mulus, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tapi ternyata berbeda pada waktu dia taat kepada kehendak Allah, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman yang dia terima dari Allah itu. Justru dalam perjalanannya, aplikasi kehidupan, aplikasi daripada kehidupan sehari-harinya, ya, dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak persoalan, dia mengalami banyak hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi itulah yang dia alami di dalam ketaatannya kepada kehendak Allah itu sendiri. Tapi saudara, apapun masalah yang dialami Abraham dalam perjalanannya mengikuti rencana Allah itu, ya, dia tetap melihat keajaiban demi keajaiban yang terjadi di dalam hidupnya.
dalam perjalanannya. Ya, dia terus melihat hal itu. Dia terus mempercayai bahwa ketika Tuhan suruh dia, ya, itu juga Tuhan yang sama juga yang bertanggung jawab atas hidupnya. Oleh sebab itu dia nggak pernah ragu, sudah. Dia nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Sekalipun ya tempat yang mau dituju dia nggak tahu tempat apa, ya, di mana, berapa lama, kapan sampainya. Ya, tetapi dia dengan ketaatan kepada kehendak Allah melakukan hal itu. Saudara, mungkin hari ini hal yang sama juga mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya, kita sudah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, tapi kok sampai hari ini hasilnya belum terlihat. Masih begitu-begitu saja. Belum ada satu progres yang kita lihat, yang kita alami. Saudara, saya sampaikan bahwa jangan pernah menyerah. Pada waktu kita taat dalam kehendak Allah, ingat, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendirian. Dia selalu ada untuk kita semua. Dia memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dia memberikan semangat ketika kita mulai tidak sanggup lagi berjalan, tidak sanggup lagi melakukan, tidak sanggup lagi melakukan apapun. Ya, kita merasa sudah cukup, kita merasa sudah sepertinya sudah tidak ada kekuatan lagi untuk melakukan kehendak Allah itu. Tapi percayalah, ketaatan kita itu tidak akan pernah hilang begitu saja. Ketaatan kita akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Abraham di akhir hidupnya, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Semua yang dijanjikan Allah itu terjadi dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam seluruh apapun yang dia perbuat. Demikian juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah kepanikan yang ada, saudara. Ya, mengimbau untuk kita tetap tenang, kita tetap percaya, kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus. Semua badai pasti berlalu. Ya, ada waktu di mana kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi ada waktu juga di mana kita akan mengalami kesesakan-kesesakan. Tapi percayalah, Allah yang menyelamatkan kita, Dia adalah Bapa yang setia, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.